Oke Bapak Ibu, saya akan bawakan dari 7 langkah sukses ini. Materi yang pertama yaitu impian dan sikap. Jadi impian dan sikap itu menentukan sukses Anda di bisnis ini 95%. Pertanyaannya, apakah impian itu? Sebelum Anda bilang punya impian, Anda harus tahu apakah impian itu. Impian itu adalah segala sesuatu yang Anda inginkan dan harus terwujud. Jadi bukan cuma sekedar keinginan, tetapi juga harus terwujud. Garis bawahnya adalah harus terwujud. Keinginan banyak, tetapi yang harus terwujud, itu namanya impian. Nah, Anda percaya nggak kalau ada teman-teman Anda ngomong impian? Impiannya apa? Oh, impiannya gue beli mobil, impian gue orang tua gue bahagia, nyekolahin anak luar negeri, naik haji bersama orang tua. Tapi dia ngomongnya cuek gitu, sambil senyum-senyum, sambil ketawa-ketawa. Oh iya, nanti gue mau ajak ibadah haji orang tua gue sebelum dia meninggal. sebelum mereka meninggal. Kira-kira Anda percaya nggak dengan itu impiannya mereka? Impian itu adalah sesuatu yang sangat dalam, Anda inginkan dan harus terwujud. Jadi ketika Anda dengerin, itu Anda akan terhanyut. Dan orang yang bicara tentang impian akan mungkin meneteskan air mata. Jadi Anda mesti mengerti apa itu impian. Kalau Anda sudah mengerti, baru Anda bilang, ya saya punya impian yang seperti itu. Impian itu adalah sesuatu yang sangat dalam. Contohnya impian itu apa? Kalau Anda tenggelam, yang diimpikan apa waktu tenggelam? Nafas atau oksigen. Mungkin nggak ketika tenggelam Anda lagi mikir, waduh gue sebentar lagi mati, lipstik gue udah bener belum lipstiknya. Anda ngambil cermin lagi, tenggelam nih, ambil cermin dulu di tas, set dibuka, ngaca dulu gitu, gue sebelum mati, aduh, waduh di rumah belum dicuci piring, mungkin nggak? Nomor 1 impiannya adalah oksigen, titik, saya harus bernafas. Anda punya nggak impian seperti itu? Contoh lagi, Anda punya anak, anaknya dipegang penjahat, penjahatnya ngancam, ayo saya lempar anak ini ke bawah gitu, di atas gedung. Anda mungkin nggak ketika ngejar anak Anda, waduh nanti kalau gue kesana, anak gue mati. Hitung-hitungannya daripada 2 mati, mendingan anak gue doang mati dong. Matematikanya kan begitu dong. Nanti kalau gue kesono, anak dilempar, gue ditusuk. Mungkin nggak Anda begitu? Atau Anda langsung bilang, lihat anak Anda mau dilempar, Anda nggak pakai mikir lagi, Anda langsung kejar. Nggak mungkin dong Anda mikir-mikir lagi. Nah, Anda punya nggak impian seperti itu? Sesuatu yang benar-benar Anda inginkan, impikan sangat dalam, harus wujud, titik. Nggak mau tahu, pokoknya harus wujud. Makanya Anda jangan bilang, punya impian apa? Punya impian mobil gitu. Kalau bisa, naik angkot juga hidup. Naik motor juga hidup. Kenapa mesti naik mobil BMW? Jadi cuma bilang pengen mobil, ingin mobil, tapi nggak benar-benar punya impian mobil. Mau punya rumah besar, bener nggak punya impian rumah besar? Tapi kalau dipikir-pikir lagi, kayaknya rumah kecil juga nggak apa-apa, yang penting hidup. Jangan seperti itu. Impian itu adalah sesuatu yang harus terwujud. Nah, jangan anggap remeh soal impian, Bapak Ibu. 80% lingkungan sekitar kita itu muncul karena impian. Jam tangan lo, dulu ada nggak? Zaman Adam dan Hawa. Siapa yang tahu Adam dan Hawa pakai jam tangan apa nggak? Hah? Handphonemu ada nggak zaman dulu? Gigi palsumu? Lo pasti mau jawab gigi ada, tapi gigi palsu kan nggak ada. Kacamatamu, baju, celana, semua. Bolpen ibu, buku, jilbab, tas, sepatu, AC, speaker, mic. Dulu mungkin waktu meeting dulu, core meeting dulu, zaman dulu. Ini berarti perlu mic. Akhirnya muncul mic. Zaman dulu nggak ada kulkas. Zaman dulu nggak ada mobil. Zaman dulu nggak ada pesawat. 80% sekitar kita itu dulu nggak ada, sekarang ada. Jangan anggap remeh soal impian. Jangan tertawakan soal impian. Nah, 20% itu ada. Makanya kalau ada teman Anda tertawakan impian, itu langsung aja bilang, gigi palsu mak lo itu impian orang lo. Kalau nggak ada, makmu nggak bisa makan lo. Makmu gigi palsunya coba suruh makan. Makan, nyedot mie juga susah. Tapi karena impian orang gigi palsu, cek, ya si ibu bisa makan lagi. Jangan anggap remeh soal impian ya. Kenapa impian itu penting? Kenapa impian itu penting? Dijamin Anda kalau dengar ini Anda akan, oh benar-benar impian itu penting. Kenapa? Impian itu kan adalah sebuah pikiran, betul tidak? Pikiran, impian kan? Anda bermimpi mau kemana? Anda punya apa? Itu kan pikiran Anda. Anda berpikir mau apa. Nah, impian itu adalah sebuah pikiran. Anda tahu nggak kalau pikiran itu luar biasa? Pikiran itu sangat-sangat luar biasa. Albert Einstein mengatakan, manusia itu yang terpintar di dunia adalah manusia yang menggunakan 10% pikirannya. Manusia terpintar 10%. Berarti
Gua berapa ya? Kayaknya nggak nyampe 1%, jangan-jangan. Berarti kan otak kita masih orisinal diplastikin, bener nggak? Terbungkus rapi. Artinya, kalau manusia bisa menggunakan kekuatan pikiran 100%, maka manusia akan tidak membutuhkan anggota tubuh untuk menggerakkan sebuah benda. Loh, ini omongan ini Albert Einstein udah ngomong dari berapa lama yang lalu, tapi itu sampai sekarang buku-buku di Gramedia juga ada. Gimana caranya manusia bisa berkonsentrasi menggerakkan benda. Kayak film, tapi memang betul ada bukunya. Jadi Anda bayangkan jika Anda mengkonsentrasikan kekuatan pikiran Anda 100%, Anda bisa minum gitu. Gelasnya datang, set. Nasi goreng, masak sendiri, cat. Kue tiaw. Oh, orang lihat, keren banget sih. Saya bercanda tapi itu beneran bisa. Anda SMS tinggal begitu doang, set. Mungkin SMS nggak perlu handphone. Gitu, broadcast, grup langsung tahu. Gila banget. Anda kalau mau prospek, langsung set. Orang itu langsung gitu. Woi, formulir datang, bolpen datang, gila keren. Anda kalau jadi leader nih, ada home meeting di mana gitu, Anda tahu, Anda cuma lewat doang. Gila, prospeknya langsung set, join semua. Ya habis gimana ya, habis teorinya begitu loh. Luar biasa loh ya. Anda bayangkan kekuatan otak itu, pikiran itu luar biasa. Nah, saya baca di buku, otak manusia itu kalau dibikin komputer, itu komputernya seperti 2 gedung bertingkat di Amerika. Gedung apa gitu, Empire State Building itu, pokoknya gedung bertingkat tinggi di Amerika itu dikali 2, itu sama dengan otakmu. Otak manusia kalau dibikin komputer sebesar 2 gedung bertingkat. Dan lucunya, Anda lihat handphone, Anda lihat komputer, Anda bilang gila nih, hebat banget nih komputer sama handphone. Sekarang saya tanya, yang bikin komputer siapa? Manusia apa bukan? Apa komputer yang bikin lo? Kok lo bisa bilang komputer hebat? Yang lucunya begini lagi, orang kalau ditanya apa-apa, lo kira gua komputer? Harusnya komputer yang ngomong, lo kira gua manusia. Ngaco nih otak nih. Aduh. Enggak. Harusnya komputer meeting, gimana caranya belajar jadi manusia. Kenapa lo yang, wah gila kagum sama laptop, kagum sama handphone. Padahal yang bikin itu manusia lo yang bikin. Itu kadang-kadang saya bingung mikirin, gila ya manusia bisa bikin handphone. Manusia bikin komputer. Tapi orang bilang, emang gua komputer? Emang lo kira gua kalkulator? Lah yang bikin kalkulator kan lo. Gimana sih? Harusnya kalkulator yang disuruh ngitung cepet. Aduh, lo kira gua orang apa? Bingung kan? Bingung loh. Jadi, kenapa komputer bisa begitu cepat menyelesaikan tugasnya? Padahal manusia jauh lebih pintar. Kenapa manusia ribet bener berpikirnya? Karena manusia tidak fokus. Si komputer itu, si mesin itu fokus. Dia disuruh itu ya itu. Semuanya tuh fokus. Cuman kita cuma kalah fokus aja. Lah kalau kita mau ngapa-ngapain, ada nasi goreng lewat, ya kita lihat. Kambing lewat, kita lihat. Terlalu gitu lah. Nah, Anda mau sukses juga banyak nggak fokus kan? Banyak inilah itulah. Jadi kalau manusia fokus tuh ngeri Bapak Ibu, ngeri. Nah, katanya nih otak manusia itu terdiri dari triliunan sel. Setiap manusia berpikir itu terjadi triliunan koneksi antara sel-sel, gitulah. Tiap manusia gitu, triliunan loh. Jadi manusia tuh bisa ketawa, bisa senyum, bisa mikir, atau bisa betul semua terjadi triliunan koneksi. Kalah dong handphone. Jadi manusia tuh begitu hebat. Nah, otak manusia tuh begitu hebat menurut Albert Einstein. Tapi kenapa Anda bilang tidak bisa? Makanya Albert Einstein bilang lebih baik Anda berpikir bagaimana caranya. Kalau bagaimana caranya, berarti otak Anda on. Not kerja. Tapi kalau Anda bilang nggak bisa, langsung off lo punya otak. Ya, lo jual tuh mahal bener original. Bener. Otak lo masih diplastikin dijual mahal, gila, orang Jepang bingung. Otak Indonesia benar-benar original Betul loh. Hebat betul loh, kalau orang sana mah ada habis-habisan otaknya. Kita ini Indonesia paling bagus otaknya. Terbungkus plastik rapi, nggak pernah dipakai. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu, kita hari ini menyadari bahwa pikiran kita luar biasa. Otak kita luar biasa. Kalau otak kita katanya nih,
Kalau kita menyatukan frekuensi otak kita, maka kita bisa meledakkan gedung. Kekuatan kita luar biasa. Kenapa? Karena impian kita adalah sebuah pikiran. Dan pikiran kita luar biasa, karena pikiran kita dari otak. Otak kita itu, dari zaman dulu Albert Einstein bilang, otak manusia luar biasa. Yang paling pinter aja pakai 10%. Gimana kalau digunakan 100%? Luar biasa. Jelas Bapak Ibu? Pikiran itu lebih dulu mana daripada tindakan? Hebatan mana pikiran sama tindakan? Contohnya apa? Contoh ya, berdiri. Berdiri. Tuh kan pakai mikir nih. Turun. Nah, waktu Anda berdiri, Anda mikir dulu nggak? Atau berdiri dulu baru mikir? Oh, mungkin nggak dia pas berdiri terus dia bingung. Loh, kenapa gue berdiri gitu? Pas duduk tadi mikir nggak? Oke, angkat tangan. Turun. Mikir nggak pas angkat tangan? Oke, itulah manusia. Segala sesuatu pasti dimulai daripada pikiran. Jadi jangan anggap remeh pikiran. Dan pikiran itu lebih dulu dari tindakan. Dan pikiran itu luar biasa. Contoh, Pak, ke Amerika Gih. Cengar-cengir senyum sana sini ke Amerika. Kenapa? Ke Amerika sekarang banyak bener bebannya loh. Dia kayak orang bingung itu. Dia bingung. Tiketnya mana? Visanya mana? Utang gue belum bayar. Besok gue kerja lah mungkin. Dengan badanmu ini kan banyak batas. Tapi kalau Bapak bayangkan Bapak ke Amerika. Bayangin doang ke Amerika. Nyampe di Amerika. Lalu turun salju. Wih langsung. Bayangin. Nyampe gak? Bisa bayangin gak? Tadi ketika saya bilang pergi ke sana. Itu kan. Pak ongkos pulang aja gak punya. Gimana mau ke Amerika? Banyak ikatan, banyak batasan. Tapi kalau pikiran, hebat gak pikiran? Nah, kalau pikiran yang luar biasa, yang tak terbatas, Anda batasi bodoh gak? Pikiran tak terbatas, tindakan terbatas. Berarti kan kita mesti pikirannya jauh, tindakan ngikutin. Betul gak? Syukur-syukur bisa mengikuti. Tapi kan pikiran yang jauh, yang luar biasa, tindakan berusaha mengikutin. Tapi kalau pikirannya dibatasi, pikirannya aja dibatasi. Badan kita gimana? Yang tidak terbatas saja dibatasi. Gimana dengan badan kita? Jadi alangkah salahnya jika Anda membatasi pikiran. Contoh yang lebih sederhana. Tahu gajah sirkus gak? Gajah sirkus itu besar gak? Kalau dia ngamuk, hancur gak tuh sirkus? Kenapa dia nurut? Tuh gajah sirkus habis main sirkus, dia diikat di sebatang kayu kecil. Ketika dia lihat pasaknya turun, set, maka dia akan lihat, berarti saya tidak bisa kemana-mana, dia bilang gitu. Pergi gak si gajah? Sebenarnya mau pergi gak? Dari kecil dia mau pergi loh. Tapi ternyata dia gak pergi. Kenapa tahu gak? Ternyata dari kecil si gajah ini diikat di batang besi dengan rantai besi. Sekeras apapun dia mencoba pergi, dia tidak bisa pergi. Setiap dia pergi dia cuma tahu apa? Sakit. Setiap dia pergi dia cuma tahu sakit. Setiap dia pergi dia cuma tahu sakit. Terus-terusan tiap hari sakit dan sakit. Akhirnya dia punya kesimpulan apa? Kalau dia mau pergi berarti sakit. Jadi dia punya kesimpulan berarti kalau ada yang ngikat kaki gua, berarti gua nggak usah pergi. Tik. Nah sekarang kita undang gajah sirkus datang ke sini. Kita undang gajah sirkus datang ke sini. Si MC yang manggil. Mari kita panggilkan gajah sirkus. Terus si gajah sirkus ditanya sama Anda, lu bisa pergi nggak sebenarnya? Sekarang saya tanya Anda bilang bisa pergi nggak sirkusnya sebenarnya? Si gajah bisa pergi nggak? Tapi si gajah bilang apa? Nggak bisa. Anda bilang bisa, dia bilang nggak bisa. Kalau ngotot menang siapa? Lo ngotot, gajah. Lu kan bisa pergi, nggak usah usaha. Lu bersihin aja pohon tumbang, dicabut tuh pohon. Tembok pun didobrak. Gajah tuh luar biasa kerjanya buat pohon. Lah, pasak kok nggak dicabut? Tapi si gajah bilang apa? Gua nggak bisa. Titik. Kalau lo ngotot, si gajah makin marah. Gua yang paling tahu diri gua sendiri, tahu nggak? Gua yang paling kenal gua siapa? Lo semua diam. Gua yang tahu diri gua sendiri. Lo kayak kenal nggak itu orang siapa? Habis lo tiba-tiba bengong syok dan kayaknya langsung menyelami dan gue banget. Hidungnya kembang ngembis gitu. Gue banget. Habis saya ngomong begitu langsung. Yang bilang nggak bisa siapa Pak, Bu? Gajahnya kan? Ngotot dia. Anda kenal nggak dengan orang itu?
Udah bilang nggak bisa, ngotot. Orang lain berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Ini ngotot nggak bisa. Udah nggak bisa ngotot lagi. Gua nggak bisa. Lu pernah nggak dengar orang gitu? Gua nggak bisa begitu-gituan. Pokoknya gua nggak bisa. Gua yang paling tahu diri gue sendiri. Jadi kalau Anda bilang nggak bisa, berarti Anda gajah deh. Anda gajah bukan? Kalau bukan gajah jangan bilang nggak bisa, Bapak Ibu. Karena kalau Anda udah bilang nggak bisa, upline-mu tidak bisa apa-apa. Tidak ada seorang pun yang bisa bantu Anda kalau Anda udah bilang nggak bisa. Tapi kalau Anda bilang bisa, maka Tians dan One Vision akan membantu merubah Anda, membentuk Anda dari orang tidak punya apa-apa menjadi orang sukses. Seperti itu. Dengan syarat harus bilang bisa. Kalau Anda tidak bilang bisa, habis semuanya. Nah, itu gajah trauma. Makanya Anda jangan trauma. Kalau trauma itu nanti kayak gajah. Anda punya bayi nggak? Kalau jalan jatuh nggak? Tapi akhirnya dia bisa berjalan. Berarti itu bayi trauma nggak? Nah kalau itu bayi trauma gimana? Mana bisa kita jalan semuanya? Berapa banyak? Tiba-tiba tahun 2500 semua manusia tidak bisa berjalan. Karena bayi trauma. Keturunan lu. Karena trauma. Jadi jangan sampai trauma. Ya, kita harus terus mencoba. Kembali lagi tadi, pikiran tak terbatas. Kalau terbatas berarti gajah. Manusia bukan? Kalau manusia, pikiran tak terbatas. Jadi Bapak Ibu, yang namanya pikiran itu luar biasa, tak terbatas, dan pikiran itu lebih dulu daripada tindakan. Jangan batasi pikiran Anda. Nah, pikiran jadi ucapan, betul tidak? Pikirannya jadi ucapan bukan? Lo waktu ngomong I love you, mikir dulu apa? Ngomong I love you dulu baru mikir? Mikir, wah gila nih, gue demen nih. Set, I love you. Cocok ya? Mikir, ngucap. Kalau sudah ngucap I love you, tindakannya cocoknya ngapain? Mendekati kan? Megang tangannya, ya kan? Masa nabok? Kan gak matching. Mikir I love you, ngomong I love you, pok. Nah itu diperiksa tuh. Ngomong ucapin cinta, tindakannya mendekati, meluk, megang tangan, kan cocok ya? Pikiran, ucapan, tindakan. Tindakan kalau diterusin, tindakan kalau terusin, lama-lama jadi kebiasaan gak? Ngerokok terus kan jadi kebiasaan ngerokok. Ngopi terus jadi ngopi. Senangnya baca koran, berarti pasti kebiasaan baca koran. Apa aja deh pokoknya, ya. Tindakan diterusin jadi kebiasaan. Nah, kebiasaan diterusin lagi. Lama-lama menahun muncullah yang namanya karakter. Kebiasaan menjadi karakter. Kalau sudah karakter Bapak Ibu, nenek kita mengatakan apa? Karakter menentukan masa depan. Karakter menentukan masa depan. Berarti begitu bahayanya ini namanya karakter. Makanya nenek kita suka bilang, jadi orang tuh jangan gini, jadi orang tuh jangan gitu. Maksudnya apa tuh? Karaktermu jangan gini, karaktermu jangan gitu. Susah loh di masa depanmu. Nah, mari kita buktikan. Kira-kira ini karakter ini emang dari lahir atau sebenarnya proses daripada pikiran sampai kebiasaan? Contoh, bayi lahir semua sama nggak? Apa ada bayi pendiam? Ada nggak bayi lahir diem aja? Digodain, dicubit, diapain, diem aja? Hah? Digodain, tang ting tung, diem aja. Akhirnya dokternya meriksa. Anak ibu pendiam. Keluar gitu tulisannya. Anak ibu pendiam. Ada gitu? Ada nggak bayi pemarah? Pas dimandiin di rumah sakit, pas bayi lahir. Ngapain lo pegang-pegang? Jangan macam-macam Terus akhirnya diperiksa dokternya. Anak bapak pemarah. Ada begitu? Ada nggak bayi lahir sudah malu? Namanya siapa? Susi lahir udah pakai BH sama celana dalam. Sudah pakai lengkap pakaian dalamnya, ditanya sama dokternya. Loh, Sus, kok kamu bisa lengkap? Kan Susi malu dong. Susi malu dilihat orang. Ada nggak bayi lahir pemalu? Tapi kenapa kita punya teman pendiam, pemarah, pemalu? Kenapa? Apakah dari lahir? Enggak. Berarti dia memilih. Makanya hidup itu adalah pilihan. Berarti orang ini memilih cara berpikir, memilih cara berucap, memilih cara bertindak, memilih kebiasaannya, akhirnya memilih karakternya. Akhirnya manusia tersebut memilih masa depannya. Jadi sebenarnya Anda sekarang ini kan masa kini toh. Anda sekarang ini kan seperti masa depan di masa lalu. Aduh gimana ya. Jadi
Sekarang Anda ini, dulunya Anda melihat ini, wah suatu hari saya akan menjadi siapa gitu kan. Nah sekarang nih, kondisi sekarang Anda. Anda ini sekarang berarti gara-gara Anda dulu berpikir kan? Ya kan? Gara-gara dulu berpikir, berucap, bertindak, kebiasaan, karakter, jadilah sekarang. Maksudnya apa? Lo punya duit nggak sekarang? Berapa bunga deposito lo? Lo kesini naik apa? Rumah lo di mana? Pulang dari sini ke rumah, seneng nggak sama rumahnya? Puas nggak dengan kehidupanmu? Nah, kondisimu sekarang itu akibat daripada apa yang Anda lakukan di masa lalu. Betul nggak? Udah lewat kan? Kita nggak bisa rubah masa lalu. Tapi kalau masa depan bisa dirubah nggak? Mulai dari kapan rubah masa depan? Mulai daripada sekarang. Apa yang Anda pikirkan di tempat ini, itu akan mulai menentukan masa depan Anda. Pikiran Anda, ucapan Anda, tindakan Anda, kebiasaan dan karakter Anda yang ke depan akan menentukan masa depan Anda. Maka dari itu, mulailah berpikir yang positif dari sekarang. Mulailah punya impian dari sekarang. Karena impianmu akan terwujud di masa depan. Impianmu akan menjadi kenyataan di masa depan. Jadi hati-hati dengan pikiranmu. Anda berpikir itu, hasilnya itu. Punya gak teman yang begini? Gua tuh miskin, tau gak? Deal. Mampus. Gila loh. Ngaku lagi. Gua tuh gak bisa, tau gak? Dari kecil, gua tuh gak bisa gitu-gituan. Gua tuh miskin. Keturunan gua miskin. Gimana caranya gua mau merubah? Kita punya ikatan tradisi keluarga yang kuat. Apa kata nenek moyang gua kalau gua kaya? Bisa dikeluarkan gua dari garis keturunan. Hati-hati Bapak Ibu kalau Anda berpikir begitu. Bahaya. Apapun yang Anda pikir sekarang. Deal. Bener. Jadi jangan ngotot dong jadi orang. Miskin gue. Emang. Susah gue. Emang. Tapi gue pasti bisa. Emang juga. Gue pasti bisa gue. Gue pasti usaha gue. Gue pasti ada jalan gue. Betul. Apapun yang Anda pikirkan itu betul. Terserah Anda mau mikir apa. Negatif betul, positif betul. Jadi lebih baik berpikir yang mana? Ya lebih baik berpikir positif. Ucapan positif, tindakan positif, kebiasaan positif, karakter positif, masa depan positif. Matematikanya sudah jelas Bapak Ibu. Jadi hati-hati dengan pikiran Anda hari ini. Karena apapun yang Anda pikirkan akan menjadi masa depan Anda. Impian sangat penting. Karena impian adalah sebuah pikiran. Nah, bagaimana cara melindungi impian? Nah, impian mesti dilindungi ya. Gimana caranya kita punya impian? Sekarang punya nggak? Punya. Tapi gimana cara kita melindungi? Bikin buku impian tuh. Kan One Vision jual buku impian. Bikin buku impian. Kenapa? Karena ketika Anda ditolak, sakit nggak? Pulang ke rumah, lihat buku impian. Semangat lagi nggak? Anda mau ke Paris, ke Eiffel. Anda mau ke Yerusalem, ziarah. Anda mau ke Mekah, umroh, naik haji. Anda mau punya rumah, punya mobil. Lihat situ ada wajah ibumu. Ketika Anda dihina di luar sana, muka kayak lo sukses, gue keliling bugil alun-alun. Ngaca dulu dong. 7 turunan gak sukses kok lo masih bisa punya impian kayak gini. Oh cocok gitu. Tapi ketika Anda pulang, Anda lihat buku impian. Jadi Anda termotivasi lagi. Penting gak buku impian? Penting. Kalau saya dulu, selain buku impian, saya pasang foto BMW di dinding saya. Semua orang mau ngeledekin saya, fotonya doang, mobilnya nggak ada gitu. Di atas kulkas saya kecil ada BMW. Orang ledekin terus. Tiap ketemu BMW saya pegangin lambangnya, simbolnya saya pegangin. Amin gitu. Teman-teman gue bilang, gila lo kata gitu. Amin, gila dia bilang gitu. Pas BMW saya keluar, gila semua dia. Mana masuk rumah sakit jiwa semua. Lindungi impian. Satu lagi cara lindungi impian. Lingkungan positif. Lingkungan positif itu apa? Teman-teman yang gaul yang positif. Ingat gak sih dulu kita kalau bercanda? Aduh, kita dulu kepikiran, suatu hari nanti ya. Sekarang kita gak apa-apa dihina orang. Suatu hari nanti kita konvoi BMW men. Konvoi Mercy men. Suatu hari nanti kita datang ke pertemuan. Kita semuanya parkir mobil. Kita dulu kan bercanda-bercanda. Hahaha, pok gitu-gitu. Wah dasar lu ya. Sekarang beneran tuh Bapak Ibu. Sekarang kalau VS BMW Mercy bertebaran di mana-mana. Saya dulu
Datang ke satu kota, nggak ada orangnya Bapak Ibu. Kursi pun nggak ada, semua nggak ada. Sekarang datang ke satu kota, yang jemput BMW, Mercy buka pintu semua. Silakan Pak, pilih yang mana? Aku jadi bingung, semuanya buka pintu. Jadi benar. Jadi saya sekarang tuh kalau ke kota-kota besar itu dijemput tuh mobilnya mewah semua, buka pintu semua. Keren banget ya. Dulu bercandaan doang, Bapak Ibu. Jadi lindungi dengan cara lingkungan yang positif. Upline downline yang positif, ngomong yang positif. Tuh, kita kapan nih minum kopi? Aduh, netpis siapa barusan tuh? Saya dengerin. Dulu ngomongin suatu hari nanti ya kita ngopi di Eva. Beneran sekarang ngopi di Eva. Makanya nih pada ngotot kalau mau kemana-mana. Pak mau ngopi Pak. Soalnya ini kan dulu kita pernah ngomong ini. Keren Bapak Ibu. Lindungi itu impian dengan cara afirmasi dengan lingkungan yang positif. Terus pertemuan ini positif nggak? Kan seru gitu ya pertemuan seperti ini. Lindungi impian Anda dengan pertemuan yang positif seperti ini. Jelas Bapak Ibu ya? Jadi Anda harus punya impian, lindungi impian Anda, dan Anda jadi bisa setia dengan impian Anda. Jelas Bapak Ibu ya? Itu adalah impian. Berikutnya, dan sikap. Impian dan sikap 95%. 95%. 5%-nya adalah soal teknis ya. Tanpa sikap tidak lengkap, tidak 95%. Sikap itu adalah ada yang positif, ada yang negatif. Yang mana yang benar Bapak Ibu? Setiap orang pasti ada sikap positif negatif. Maksudnya kita ketemu orang, ini pasti pilihannya ini kalau nggak positif negatif ini orang. Contoh gampang, ada orang kaya ditanya, kenapa kaya? Soalnya anak gue 4, gue mesti kaya. Ada orang miskin ditanya, kenapa lo miskin? Gila Pak, anak gue 4 Pak, gimana gue nggak miskin? Simpel kan? 4 anak dijadikan alasan kaya atau dijadikan alasan miskin. Sama, dunianya sama, kondisinya sama, tapi sikapnya berbeda. Teman negatif, ditawarin Tiansi. Baru mulai tahun 2001, zaman dulu. Tiansi ini luar biasa. Yang join, belum ada. Gila, lo susah banget dong. Siapa yang mau ditawarin kalau semua orang belum join? Nanti dia kalau udah rame, baru lo panggil gue. Udah bertahun-tahun kemudian, udah sukses, kita dapat reward, dipanggil dia. Pas dia datang, ya telat loh. Kayak gini kan enakan di awal. Di awal dibilang susah. Ketika nanti sudah rame dibilang telat. Enakan di awal. Diajak ke pertemuan. Lagi sepi dibilang apa? Yang negatif. Gila sepi nih, ketipu nih gue nih. Tapi giliran negatif diajak ke tempat pertemuan rame begini sampai pintu. Wah udah rame gini mah susah udah. Negatif ya negatif, hidup negatif. Tapi kalau orang positif, ini Tiasi masih baru nih. Peluang besar dong. Gitu. Thank you ya lo inget gue. Tuh. Pas sudah rame kita ajakin dia si positif. Nih bukti-buktinya. Wah gila. Udah terbukti begini mah orang bego aja masih mikir. Apa yang mau dipikirin lagi? Udah terbukti apa yang dipikirin? Terbukti. Kenapa mesti pikir-pikir lagi? Bodoh-bodoh aja orang masih mikir. Ya kan? Orang positif. Orang positif diajak ke pertemuan sepi. Wah peluang gue gede banget nih. Baru gue yang datang. Syukur-syukur nih gue tahu duluan nih. Lega banget nih gue. Orang positif udah datang ke pertemuan ramai. Wah gila banget. Berarti hebat banget ini bisnis ya. Begitu banyak potensinya. Kita sama-sama bisa sukses bareng. Wah gak ada kata telat. Yang namanya udah bagus tinggal diikuti. Jadi orang positif itu selalu begitu. Mau disuruh perintis ya ayo. Mau disuruh pengikut udah sukses, udah besar, ayo. Jadi semua orang tergantung sikapnya. Nah saya akan jelaskan beberapa hal yang perlu kita sikapi positif apa aja. Yang banyak sekali. Segala hal di dunia ini kita perlu sikapi. Cuman saya ada beberapa hal yang kita perlu sikapi positif dalam bisnis ini ya. Yang pertama, sikap positif terhadap diri sendiri. Itu penting sekali. Pertama kali Anda mesti punya sikap positif terhadap diri sendiri. Kira-kira Anda percaya nggak kalau Anda itu istimewa, sempurna, ciptaan Tuhan? Kalau ciptaan Tuhan, Tuhan tuh maha besar, maha sempurna gak? Nah, kalau Tuhan maha sempurna itu ciptaannya berarti sempurna. Simpel. Pabrik mobil bagus, mobilnya bagus ya. Developer bagus, properti bagus, bikinannya bagus. Kalau Tuhan maha pabrik, maha developer, maha segalanya. Kalau Tuhan maha segalanya menciptakan Anda, berarti Anda pasti bagus gak? Pasti sempurna gak? Jadi kalau Anda jelek-jelekin diri sendiri, berarti Anda menjelek-jelekan siapa? Pencipta Anda. Dosa besar loh Anda menjelek-jelekan. Dosa terbesar itu adalah dosa bersungut-sungut, yaitu menjelek-jelekan diri sendiri. Lo kira gak dosa tuh? Sialan nih gue nih, bisa jadi orang kayak begini gue. Ngaca sambil bilang, waduh gue kok jelek begini sih.
Itu sama aja bilang Anda tuh diciptakan Tuhan jelek. Sama saja namanya menghina pencipta Anda. Jadi jangan salah Bapak Ibu. Sikap positif yang pertama terhadap diri sendiri. Alasannya jelas sekali. Tuhan pencipta kita, Tuhan maha besar, Tuhan maha sempurna. Penciptaannya berarti sempurna. Dan Tuhan maha adil. Kalau Pak Luis director, berarti Anda bisa director. Titik, selesai. Nggak pakai tapi. Kenapa? Adil loh. Lo pakai tapi. Kalau tapi berarti nggak adil. Tuhan adil nggak? Berarti kalau leader-leader ini got and above bisa nyampe, Anda juga nyampe nggak? Titik. Nggak usah pakai tapi. Tuhan maha adil, selesai. Tuhan sempurna, Anda sempurna. Tuhan adil, semua bisa, Anda juga pasti bisa. Selesai. Udah pakai gitu aja, simple. Ya, ciptaan Tuhan luar biasa. Manusia cacat di matamu cacat. Itu kan nggak punya kaki, nggak punya tangan, tapi dipakai Tuhan luar biasa loh untuk memotivasi orang. Banyak orang motivasi nggak ada tangan, nggak ada kaki, tapi motivasi orang banyak. Ya kan? Banyak orang-orang yang masa kecilnya suram, ketika besarnya dia jadi motivator. Tuhan pakai itu. Jadi cacatnya di matamu, bukan di mata Tuhan. Sikap positif terhadap diri sendiri. Cicak, pernah lihat cicak nggak? Cicak itu nge-rap di dinding. Makanannya apa? Nyamuk. Cicak bisa terbang nggak? Nyamuk terbang. Kebayang nggak rasanya jadi cicak? Cicak makan nyamuk. Cicak nggak terbang. Tapi makanannya terbang. Anda bayangin aja kalau Anda lapar banget nunggu makan nggak keluar-keluar, Anda marah-marah. Kenapa ini makan saya nggak keluar-keluar? Orang bilang, udah keluar dari tadi Pak. Di mana? Tuh tiang listrik. Anda naik tiang listrik dia pindah, kegeser angin ke pohon. Anda loncat-loncat dari pohon ke pohon gitu. Setengah mati loh makan nasi goreng terbang. Tapi apakah cicak pernah protes? Pernah nggak lihat cicak demo? Depan gedung DPR. Bawa-bawa itu, kami minta sayap. Nggak pernah. Kami minta sayap, kami minta sayap. Cicak itu beriman Bapak Ibu. Dia tahu diri bahwa Tuhan menciptakan dia sempurna. Dia pasti ada makanannya. Dia merayap di dinding. Nyamuk lewat. Dia tunggu. Lewat. Dia makan. Puji Tuhan dia bilang. Cicak aja bisa ngerti. Lu lagi. Pabrik mobil. Jual mobil. Untuk dibeli sama siapa? Manusia bukan? Berarti kalau lo gak bisa beli bukan? Jujur bener sih lo. Gue bingung. Jujur bener. Bukan manusia katanya. Bukan saya ngomong loh ya. Saya cuma bilang bukan. Dia jawab manusia. Tega banget ya. Properti. Apartemen launching. Itu dijual buat dibeli siapa kira-kira? Dibeli manusia bukan? Berarti kalau lo gak bisa beli bukan? Manusia. Logika dong Bapak Ibu. Mana pernah Anda lihat apartemen launching khusus buat kambing? Kan gak ada. Nggak pernah ada apartemen launching. Satu unit. Heboh. Wah, selantai. Nggak ada. Manusia semua rebutan. Manusia. Semua diciptakan buat manusia. Kenapa Anda bilang yang gila? Gila tuh mobil jual mahal banget. Gila tuh rumah mahal banget. Gila tuh yang jual tuh. Nggak mungkin orang kaya dibilang gila. Pasti orang bilang, lu kali yang gila. Mati loh. Enak aja. Gila nih hotel mahal banget. Hotel bintang 5. Semalam nginep 2 juta. Gila. Berapa banyak kerupuk gue bisa habisin tuh 2 juta. Gila. Di Bali ada yang 10 juta sehari. Di Dubai ada yang 100 juta sehari. Gila. Itu mah gak usah dibahas. Udah pasti lo yang gila lah. Itu mah udah gak usah dibahas beneran. Lo gak bisa, berarti lo lah yang salah lah. Bener gak? Luar negeri nih gila nih, tur mahal banget. Itu tur kan semuanya dijual buat manusia. Mana mungkin bebek-bebek ikut tur gitu. Ada lihat bebek-bebek naik pesawat gitu, mau kemana? Paris gitu. Enggak lah, itu buat manusia. Jadi Anda kalau nggak bisa ya introspeksi diri lah. Ya, sikap positif terhadap diri sendiri. Jadi mobil, rumah semua disiapkan buat Anda. Dunia segini besar, segini bagus, indah. Eropa luar biasa indah. Buat siapa? Buat Anda lah, Anda nikmati. Salju diciptakan buat siapa? Buat lu lah. Masa kulkas di rumah lo yang cuman lo bisa nikmati? Buka freezer kepala masuk situ. Tutup lagi, panas lagi. Krok. Salju gitu. Salju beneran dong. Keren. Foto-foto mereka lihat tuh. Wah, saljunya salju abadi, guling-gulingan di salju. Indah betul. Wih, kalau pas turun salju gitu heboh deh. Indah dunia, Bapak Ibu tanya sama mereka nih udah keliling dunia 5 benua. Dunia indah nggak? Indah. Jangan cuman kemana Pak? Cimahi, Ciroyom. Semangat banget dia Ciroyom. Ya,
sikap positif terhadap diri sendiri harus positif. Lihat ngaca tiap hari, weh, Director Diamond mau pergi gitu dong. Walaupun Anda masih bintang 3. Diamond, calon Diamond gitu, nggak apa-apa. Bener, nggak punya mobil, pura-pura nyetir mobil. Nggak punya AC, matiin AC. Loh beneran, nggak bisa bayar hotel, masuk hotel, lihat-lihat hotel, masuk mobil, lihat mobil. Emang bener sih orang bilang gila, tapi memang itu cara afirmasi Bapak Ibu. Betul, berpikirlah seperti itu, maka akan kenyataan. Anda nggak berani berpikir, hidupmu pasti gelap. Susah untuk dapat kepercayaan kalau kita bisa mencapai itu. Yang kedua, sikap positif terhadap orang lain. Anda berdoa nggak tiap hari? Berkat dikirim Tuhan lewat mana? Tuhan kirim berkat lewat manusia. Kalau misalkan manusia ngomong Anda nggak dengerin, berarti kan Anda menghilangkan berkat. Tiap hari doa Tuhan, mohon Tuhan, berikan rezeki, kirimkan bantuan, kirimkan pertolongan, Tuhan kirim upline, datang upline-mu. Anda cuekin. Salah siapa? Positiflah terhadap orang lain. Karena berkat Tuhan lewat sesama manusia. Nah, sesama manusia bukan sesama kambing kan? Bukan sesama tumbuh-tumbuhan kan? Tunggu ada rumput lo lewat, rumput yang ngomong, dance. Wah, bisnis bagus nih. Dance. Ada kambing lewat, CM. Suruh ke CM maksudnya, ada kambing lewatan. Manusia dong yang ngasih tahu kita. Anda doa sama Tuhan, Tuhan kasih manusia. Ya udah, hargai manusia. Makanya kalau ada orang ngomong dengerin, bagus ambil, jelek buang. Jangan nggak dengerin. Enggak, gue udah tahu. Saya suka ketemu orang gitu. Saya udah tahu Tiansi dari dulu, dari tahun 2001 kan, dari 15 tahun, udah tahu dari dulu. Iya, di sini mah dapat reward segala macam. Saya bilang gitu, reward apa? Sini mah akumulasi, akumulasi. Dia nggak tahu. Anda bingung nggak kalau dengar orang yang bilang udah tahu? Orang yang sudah tahu itu pasti udah sukses Bapak Ibu. Dia nggak sukses berarti belum tahu, alias sok tahu. Beda loh, tahu sama sok tahu. Gue udah tahu deh, gitu-gituan. Pasti sama. Enak aja sama. Ujung-ujungnya reward, bayar kan dikasih mobil? Enggak. Ternyata gratis, dia baru tahu. Wah, gratis gitu. Jadi jangan percaya sama orang yang tahu. Banyak yang sok tahu Bapak Ibu. Yang ketiga, sikap positif terhadap bisnis ini. Bisnis ini besar nggak? Besar sekali nggak? Aduh, perusahaannya besar, marketing plan-nya luar biasa, simple. Besar sekali bisnis ini. Jadi kalau besar sekali bisnis kita, sikap kita harus sesuai nggak? Kita mesti bersikap sebagai orang besar nggak?